Pantes orang itu selalu bingung dengan apa yang lo bicarakan. Karena 3 hal ini itu adalah penyebab dari kenapa orang itu sering bingung dengan apa yang lo bicarakan. Oke, halo semuanya. Dalam video hari ini kita bakal ngebahas 3 penyebab dari kenapa sih orang itu sering bingung dengan apa yang lo jelaskan. Ini sering banget kejadian, kayak misalkan lo lagi di kantor dan lo lagi pengen lo jelasin nih sebuah konsep ide yang menurut lo bagus banget. Tapi orang malah jadinya kayak, hah, dia ngomong apaan sih? Ah, gimana gimana? Nah, itu semua disebabkan bisa jadi dari salah satu ketiga faktor utama ini. Nah, sebelumnya gue bakal mulai dengan yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah cognitive overload. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya, dalam bidang science communication, lo itu harus paham bahwa setiap informasi itu mengandung beban kognitif. Oke bang, maksudnya beban kognitif itu apa, pesan itu apa? Jadi kalau lo bayangin, ibaratnya kayak sebuah memori dari handphone, itu kan ada banyak banget ya opsinya. Ada yang 128 GB, ada yang 528 GB, ada yang 1 terabyte gitu kan. Dan dari memori tersebut, lo bisa menyetorkan file-file yang ada ukuran jumlahnya. Ya misalkan ada foto yang cuma misalkan 6 GB, atau mungkin aplikasi yang 1 GB. Jadinya setiap komponen yang lo setorin dalam penyimpanan tersebut itu punya yang namanya ukuran. Oke. Nah, sama dengan pesan. Setiap pesan yang lo sampaikan kepada otak lawan bicara itu memiliki beban ukuran. Bisa jadi pesan yang lo sampaikan itu ada yang cuma 2 MB, bisa jadi ada yang sampai 30 GB. Yang berarti semakin besar ukuran file dari pesan lo, maka semakin berat juga otak di dalam bicara menampung pesan lo nya. Nah, ini disebut sebagai beban kognitif. Jadinya, Bang, oleh karena itu, berarti pesan yang gue sampaikan kalau terlalu rumit buat dipahamin, itu bakal lebih berat di otak lawan bicara dan bikin mereka jadinya bingung apa yang gue bicarakan. Yes, bener Bang. Berarti gue harus nyampein pesan yang mudah buat dipahamin dong, Bang. Enggak, bener juga. Jadi kayak gini konsepnya. Dalam sebuah konsep dari komunikasi, di psikologi komunikasi, ada hal yang kita pahamin sebagai disonansi kognitif. Nah bang, disonansi kognitif ini apa? Disonansi kognitif itu menjelaskan bahwa pesan yang lo sampaikan secara pemaknaan pesannya itu harusnya nggak terlalu ribet, tapi nggak terlalu simple juga. Jadi lo harus bisa bikin lawan bicara, dia juga bisa mikir kira-kira, oh yang lo sampaikan itu apa sih pesannya? Okay, let's say, kalau misalkan gue bilang, coba kalian semua, sebelum kita ngebahas untuk hal yang bakal kita bahas di meeting kali ini tentang digital marketing, coba kita hitung kira-kira dari algoritma media sosial, perseptual yang terjadi dalam persepsi pembentukan audiens kita dalam digital produk kita itu gimana sih overall. Nah itu terlalu berat, saya terlalu gede. Tapi kalau gue bilang kayak, oke teman-teman semuanya, gimana ya cara kita jualan lebih efektif? Nah, itu pesannya bakal lebih sedang. Jadi nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu kecil juga yang bikin orang jadi bosan. Nah, ketika mereka itu nggak bosan, tapi juga nggak pusing, mereka itu bakal tertarik dengan pesan yang bakal lo sampaikan. Jadi, please setiap kali lo mau berbicara, kalau lo pengen bikin orang nggak bingung dengan yang lo bicarakan, satu, bikin pesan lo nggak terlalu rumit untuk dipahamin, pakai bahasa yang mudah dipahamin misalkan. Yang kedua, tapi juga nggak terlalu simple. Nggak yang lo cuma ya kayak, lo udah makan belum? Jadi itu terlalu simple banget. Lo ulangin juga kayak orang bakal bosan lama-lama. Jadi satu, cognitive overload. Jangan bicarakan pesan yang terlalu ribet dipahamin. Yang kedua, itu berhubungan dengan yang namanya personal benefit. Oke. Personal benefit menjelaskan bahwa pesan yang lo sampaikan kepada orang itu pada dasarnya akan diseleksi oleh otak orang tersebut menjadi 2 kemungkinan, yaitu adalah pesan yang layak untuk didengar. Yang kedua adalah pesan yang tidak layak untuk didengar. Nah, Bang, berarti kalau pesan gue masuk ke pesan yang layak didengar, dia bakal dengerin gue dengan seksama. Bener.
Kalau gue masuknya ke pesan yang tidak layak didengar, berarti dia nggak bakal dengerin gue. Iya bener. Nah, Bang, tapi bedanya itu apa? Apa yang bikin pesan gue itu bakal masuk ke pesan yang layak untuk didengar? Pesan yang layak didengar oleh otak lawan bicara kita, adalah pesan yang dimana pesannya itu bisa membawa dampak positif ke dalam kehidupan lawan bicara. Contoh, misalkan lo lagi ngobrol sama temen lo yang dia itu suka tentang basket. Ketika lo membicarakan pesan yang entah itu tentang basket, bisa ningkatin skill basket dia, atau ngomongin tentang klub kesukaan dia, klub basket kesukaan dia, atau mungkin pesan yang berhubungan dengan baju basket gitu kan, itu bakal lebih masuk ke dalam pesan yang dia dengar di konteks ini, range-nya. Tapi kalau lo ngebicara tentang kayak filsafat atau mungkin Korean drama tapi dia sukanya basket, dia bakal nggak pay attention ke pesan yang lo dengar. Jadinya terkadang yang lo bikin mereka itu bingung bukan tentang apa yang lo bicarakan atau cara lo menyampaikannya, tapi memang topik tersebut memang bukan topik yang mereka sukain aja. Dan Bang, oke, kalau kayak gitu gimana caranya gue bisa nyampein topik dengan efektif kepada mereka? Gue selalu pakai cara ini ketika gue ngelakuin public speaking. Nah, ketika public speaking, gue bakal pakai sebuah contoh study case. Gue pernah ngisi public speaking di sebuah acara namanya Duta Inspirasi. Dan Duta Inspirasi ini itu diikuti oleh daerah dari seluruh Indonesia, di mana setiap daerah itu memiliki duta inspirasi masing-masing. Jadi ada perwakilan dutanya. Dan gue sebenarnya percaya orang-orang di duta inspirasi ini yang ikut Zoom-nya waktu itu, mereka itu ingin menjadi duta yang hebat. Ini berarti berhubungan dengan konten yang mereka buat di IG mereka, atau cara public speaking mereka. Dan mereka bakal lebih tertariknya kepada hal-hal ini, yang memang berhubungan dengan role mereka sebagai duta inspirasi. Dan dari sana, gue ngebawain tentang komunikasi massa pada duta inspirasi tersebut, Zoom-nya. Dan gue percaya sebenarnya kalau gue bilang tentang kayak perseptual persepsi, gue ngejelasin tentang dampak dari sebuah pesan, gue ngejelasin sebuah media pesan, cara menyampaikan pesan yang efektif dan persuasif, mereka gak bakal peduli. Tapi kalau gue sedikit ubah nih cara pengemasan pesan gue menjadi pesan yang memang itu relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Contoh, ya, misalkan gue bilang awalnya tentang, oke, teman-teman semuanya, dalam komunikasi massa yang harus diperhatikan adalah tanggung jawab atau etika dari komunikasi tersebut. Mungkin mereka bakal kayak, oh, iya. Tapi kalau gue bilang ya, kayak, oke teman-teman semuanya, sebagai duta inspirasi, pastinya hal yang kita bicarakan itu bakal berdampak dong terhadap orang yang menerima pesan tersebut. Image kita sebagai duta inspirasi itu bisa jadi rusak, atau mungkin malah bertambah kuat. Dan oleh karena itu, hal inilah yang melahirkan namanya etika komunikasi yang harus dipegang oleh para duta inspirasi. Oke, apa sih itu etika komunikasi? Nah, lo lihat, jadi gue cuma ngemas sedikit pesan yang pengen gue sampaikan kepada hal yang relevan dengan mereka. Contoh, lo mau jelasin tentang konsep bisnis kepada seorang yang suka main golf. Ketika lo bilang ke mereka tentang penjelasan dari, oke, ini cara strategi bisnisnya, ada tiga tahap, lo bisa bilang kayak gini contohnya. Oke, ini 3 tahap dalam manajemen persiapan strategi bisnis. Sama kayak kalau misalnya kita lagi main golf, kita nggak bisa langsung lempar bolanya. Kita harus ada perhitungan dulu, kira-kira sampai di mana nih jaraknya. Kita harus ngatur ukuran juga nih dari power pukulan kita. Dan kita juga harus ngeker lubangnya itu dari mana. Kalau misalnya udah ada, baru kita pukul. Sama, di bisnis juga kita nggak bisa langsung terjun melakukan bisnis. Harus ada langkah-langkah yang kita lakuin biar bisnis kita itu bisa sesuai masuk ke target yang ingin kita masukin. Nah, lo lihat, pesannya gue kemas kepada hal yang relevan dengan mereka. Bang, caranya itu gimana? Caranya untuk masuk ke hal tersebut adalah lo harus mencari apa hal yang paling mereka itu sukai. Kalau lo udah menemukan hal yang mereka sukai, kemas pesan lo sesuai dengan hal tersebut. Dengan begitu, orang bakal lebih mendengarkan apa yang lo bicarakan, sehingga ketika mereka lebih fokus mendengarkan lo, maka mereka juga akan lebih nggak bingung dengan apa yang lo bicarakan. Yang terakhir adalah bagian dari struktur bicara. Karena ini sering banget gue dapat banyak komenan, Bang, gimana sih cara gue bisa ngomong dengan jelas dan terstruktur tanpa belibet? Di sini, gue punya solusinya bagi lo yang sering ngalamin hal tersebut.
yaitu adalah Minto Pyramid Principle. Minto Pyramid Principle adalah cara kita berbicara di mana pesan kita itu mengikuti 3 alur utama pembicaraan. Yang pertama itu adalah kita melalui opini utama. Dari opini utama, kita bakal lanjut ke yang berikutnya, yaitu adalah opini pendukung. Dari opini pendukung, kita bakal lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu adalah data pendukung. Oke, ini adalah 3 alur utama yang perlu kita laluin untuk memperjelas isi pesan kita. Sebagai contoh, misalnya gue pengen ngelakuin sebuah speech. Ini gue langsung impromptu aja, yang gue nggak pakai metode ini. Lo bisa lihat nanti perbandingannya kalau gue pakai metodenya dan nggak pakai metodenya. Ini yang nggak pakai metodenya. Iya teman-teman semuanya, hari ini kita progresnya sih overall udah lumayan meningkat ya untuk marketing. Dan kita pengennya fokus ke engagement gitu untuk di bulan ini ya, marketing plan ini. Dan engagement plan ini juga kita bisa lakuin, dan ini penting juga untuk perusahaan kita karena lo lihat, gue pengen menyampaikan sebuah pesan, tapi kayaknya pendengarnya kayak kurang jelas gitu. Ya tapi tetap aja kalau gue sebagai pendengar ya pasti gue cuma pura-pura dengerin aja, karena gue nggak mau kelihatan nggak sopan. Gimana caranya kita mengubah pesan yang tidak jelas ini menjadi pesan yang jelas? Sekarang kita bakal masuk. Yang pertama, ubah pesan lo menjadi opini utama terlebih dahulu. Apa opini utamanya? Atau ide pembicaraan utamanya itu apa? Tadi kalau pesan yang tadi, intinya kan kita pengen bilang bahwa oke, di kuartal marketing kali ini kita bakal fokus ke engagement. Intinya kan itu yang pengen kita sampaikan. Nah, kita tulis di sini. Pada kuartal marketing bulan ini, kita pengen fokus meningkatkan engagement bagi perusahaan. Yang kedua, opini pendukung. Opini pendukung itu artinya adalah kenapa yang lo sampaikan di opini utama itu benar atau penting. Lo bisa pilih benar atau penting. Tergantung lo pengen persuasif atau edukatif. Kalau gue bakal lebih fokus kepada penting. Karena di sini konteksnya kan gue lagi meeting. Gue nggak perlu ngeyakinin orang-orang. Gue cuma pengen ngedukasi doang aja. Beda halnya kalau gue lagi pengen butuh vote dari orang-orang bahwa gue adalah orang yang ini gitu kan. Gue butuh voting, gue bisa pakai persuasif masuk ke benar. Nah tapi kalau penting, gue bakal masuk ke penting untuk edukasi. Nah kenapa fokus ke engagement rate itu penting? Gue bisa bilang kayak gini, kita bakal fokus ke engagement rate karena pada dasarnya semakin tinggi tingkat engagement antara brand dan juga pengguna, maka kan semakin tinggi juga tingkat penjualan, yang dimana krusial banget nih bagi perusahaan kita. Nah tadi lo lihat ya, semakin tinggi engagement rate, gue punya kesimpulan, semakin tinggi juga tingkat penjualan brand. Oke, opini ini mendukung nggak bahwa memang benar nih opini utama gue penting? Bener, ngedukung. Opini utama gue bilang, kita bakal fokus ke engagement rate di kuartal ini. Ini penting karena engagement rate itu berhubungan dengan penjualan. Sekarang berikutnya, yang terakhir adalah lo punya data gak? Kalau yang ketiga ini lo nggak pakai, it's okay. Ini udah cukup jelas dari sejarah logika kausalitasnya. Tapi bakal lebih kuat lagi kalau lo pakai data. Nah, data ini maksudnya apa bang? Contoh, lo baca laporan keuangan perusahaan lo dari 4 bulan sebelumnya dan ditemukan kalau di bulan-bulan yang engagement rate tinggi, cenderungnya penjualan juga meningkat. Misalkan gue dapat datanya dari tahun 2020, bulan Januari sampai bulan Februari. Nah, gue bisa bilang kayak gini. Coba lo nilai sendiri ya kejelasan pesannya. Oke, halo semuanya. Pada kuartal marketing bulan ini, kita akan meningkatkan engagement rate dari perusahaan. Ini karena engagement rate itu berhubungan erat banget dengan aspek penjualan yang sangat krusial bagi perkembangan perusahaan kita. Ini didukung dari sebuah data penjualan yang kami ambil dari tahun 2020 pada bulan Januari sampai bulan Februari, di mana pada bulan ini terjadi kelonjakan pada variabel engagement rate, namun juga terjadi kelonjakan pada variabel penjualan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ada hubungan antara engagement rate dan aspek penjualan. Oleh karena itu kita akan fokus meningkatkan engagement rate ini. Lo lihat, lebih enak diikutin, lebih jelas dilakuin, lebih mudah dipahamin, dan orang bakal lebih nggak bingung dengan apa yang lo bicarakan. Dan ini secara otomatis juga udah memenuhi bahwa ini nggak ada cognitive overload-nya. Karena yang lo bicarakan itu mudah diikutin. Salah satu syarat dari cognitive overload
adalah lo itu pesan lo tidak mudah diikutin, maka terjadi cognitive overload. Kalau mudah diikutin, bakal lebih kecil juga size-nya, sehingga overload yang terjadi itu nggak akan parah banget. Nah, ini 3 hal yang bisa lo lakuin dalam membuat orang lebih nggak bingung dengan pesan yang lo sampaikan. 1, pastikan pesan lo nggak cognitive overload. Yang kedua, pastikan lo juga menyinggung personal benefit, apa yang bakal mereka dapatkan, misalkan. Dan yang ketiga, lo juga bisa bicarakan Minto Pyramid Principle. Gue udah jelasin gimana cara pakai Minto Pyramid Principle-nya. Lo juga udah jelasin cara menyinggung orang di personal benefit-nya dengan bikin pesan lo lebih relevan dengan apa yang mereka bicarakan. Lo bisa pakai ini, bisa combine dua ini. Jadi lo jelasin Minto Pyramid Principle, tapi pakai analogi dari yang personal benefit. Nah, by the way, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut, cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bisa ngeluasin skill komunikasi yang lebih rumit lagi, kayak berretorika, bikin siapapun bilang ya ke yang lo minta, bikin siapapun memahami karisma, yang bakal bikin siapapun gak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Lo juga bisa nguasain skill dari komunikasi power. Jadi lo bakal memahami dinamika kekuasaan ketika lo berkomunikasi, sehingga lo bisa menciptakan kekuasaan dari komunikasi lo. Dan lain-lain, masih banyak lagi yang bisa lo pelajarin. Lo bisa cek aja 3 Hour Communication dari produk gue, stanleyacademic.com, di mana kita pengen mencapai 10.000 orang untuk bisa mengasah skill komunikasi mereka. Overall sekarang, itu udah ada 880 lebih orang yang merasakan perubahan drastis dalam kehidupan komunikasi mereka. Lo bisa cek produknya, ada di pin komentar di bawah, atau cari aja di Google sendiri. Bye-bye.